Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ahwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bukan hanya dengan lisan kita bersyukur, tapi sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa syukur itu meliputi lisan kita, hati kita, dan amal perbuatan kita. Inilah syukur yang sebenarnya yang Allah sebutkan. Hanya sedikit di antara hamba-hamba Allah yang banyak bersyukur seperti ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan wasiat arahan dalam fikih peribadatan kita kepada Allah yang merupakan karya guru kita Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullah. Setelah 6 nasihat yang kalau boleh kita katakan menyebutkan tentang bagaimana kita menanam benih semangat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menumbuhkannya, maka di poin berikutnya ini kita diajak untuk merawat bagaimana agar ibadah kita terus tumbuh dan membuahkan hasil baik di dunia dan yang terpenting adalah kelak di akhirat. Karena ini sebuah ilustrasi yang perlu kita pahami. Tidak cukup kita menanam benih kemudian membiarkan tumbuh atau tidak tumbuh. Tentu ini petani yang salah. Atau dia hanya peduli sampai benih tadi tumbuh, kemudian dia tinggal. Entah menghasilkan atau tidak menghasilkan, dia tidak peduli. Ini pun salah. Karena yang diharapkan dari menanam sesuatu adalah
hasil yang bisa dipanen. Maka poin-poin berikutnya kita diingatkan oleh penulis hafizahullah bagaimana kita menjaga apa yang sudah kita tanam, apa yang sudah kita tumbuhkan dari ketaatan dan amal saleh agar tidak rusak dan terus tumbuh sampai kita bisa memanen hasil dari apa yang kita tanam. Maka di poin ke-7 beliau mengingatkan gangguan yang sangat membahayakan apa yang kita tanam dari ketaatan dan ibadah, yaitu gangguan setan. Maka sebagaimana petani, mereka yang menanam padi, setelah tumbuh secara rutin mereka membersihkan hama-hama, membersihkan rumput-rumput yang tumbuh di sekitar padi, menyemprotkan anti hama yang merusak tanamannya. Maka demikian pula kita pahami, ada yang mengintai ketaatan yang sedang kita tanam. Ada yang mengintai ketaatan yang sedang kita jaga. Siapa itu? Dia adalah setan, iblis dan bala tentaranya. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan, dijelaskan oleh penulis hafizahullah dalam masalah ini. Beliau mengatakan, "I'lam anna syaitana huwa aduwwukal mubinu." I'lam, ketahuilah, anna syaitana, bahwa setan itu huwa aduwwukal mubinu, dialah musuhmu yang nyata. Musuh yang kadang kita jadikan teman. Karena kita lupa hakikat bahwa setan itu musuh. Kama ahbaraka bihadza rabbuka. Kama, sebagaimana ahbaraka, mengabarkan kepadamu, bihadza, dengan hal ini, rabbuka, Rabbmu, Allah subhanahu wa ta'ala. Fi qawlihi, dalam firman-Nya di surat Yusuf ayat yang kelima. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Dalam ayat yang lain disebutkan untuk apa? Kita mengambilnya, fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah, posisikanlah setan itu sebagai musuh. Yang kenyataannya, gitu ya, kadang atau bahkan sering kali kita lupa memposisikan setan sebagai musuh. Kita turuti arahannya, kita turuti kemauannya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Semoga Allah mengampuni kita semua atas kelalaian tersebut. Maka beliau ingin menjelaskan hakikat ini, mengingatkan kembali
Meskipun insya Allah kita sudah paham masalah ini. Tapi nyatanya seringkali kita lupa dan lupa lagi. Beliau kemudian mengatakan wa huwa harisun ala ghiwayatika. Dan dia setan itu haris, semangat, Masya Allah, untuk menyesatkanmu. Dan nanti dibuktikan bagaimana semangatnya setan. Nah, kalau yang menyesatkan semangat, sedangkan yang menginginkan kebenaran gak punya semangat, ya bagaimana dia tidak tersesat? Allah musta'an. Setan begitu semangat. Jadi kita bisa, bahasa Arab itu bisa dirasakan dari kata-katanya saja. Haris. Itu menunjukkan apa? Hirs, semangat. Sayangnya semangatnya setan itu untuk menyesatkan. Wala yarda hatta yuridaka finnari. Wala yarda, dan dia tidak ridha. Hatta yuridaka, sampai memasukkanmu ke dalam neraka. Tidak pernah puas, tidak pernah nyaman, sampai melihat diri kita melangkah menuju neraka. Na'udzubillah min dzalik. Qala ta'ala mukhbiran anhu. Telah berfirman Allah Ta'ala mengabarkan tentang setan ini di dalam surat Shad ayat 82 sampai 83. Allah mengatakan, mengabarkan tentang kata-kata setan, kata-kata iblis. Apa yang dikatakan iblis? Qala fa bi'izzatika. Berkatalah iblis, maka demi kemuliaanmu ya Allah, bersumpah dengan sifat Allah, la'uwiyannahum ajma'in. Ada 3 penegasan paling tidak di sini. Sumpahnya, lamnya, dan nun takkidnya. Sungguh dan sungguh dan sungguh aku akan sesatkan mereka ajma'ina. Ini kalau dimasukkan dalam penegasan bisa keseluruhannya. Masya Allah. Ini menunjukkan hirsnya setan. Dia punya target yang maksimal. Mari kita bandingkan dengan diri kita. Banyak orang mengatakan sing penting mlebu surga. Cukup dengan target yang minimal saja. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk target yang maksimal, firdaus yang paling tinggi. Supaya mengimbangi ini, semangat maksimalnya setan untuk menyesatkan manusia. Keseluruhannya targetnya setan, targetnya iblis. Allahumma musta'an. Tapi dia sadar tentunya nggak mungkin itu terpenuhi. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas. Dan yang ikhlas itu sedikit atau banyak? Sedikit. Sebagaimana akan terungkap dalam ayat berikutnya. Maka beliau mengatakan waqad qa'ada li bani Adam 'inda kulli ta'atin.
dan hal lain yang menunjukkan semangatnya setan, iblis dan bala tentaranya untuk menyesatkan kita manusia. Waqad qa'ada, dan sungguh dia telah duduk, li bani Adam, demi anak Adam, demi menyesatkan mereka, inda kulli ta'atin, pada setiap ketaatan. Tidak ada satu jalan ketaatan pun yang kita lakukan kecuali setan menugaskan anak buahnya untuk mengganggu kita. Lisarfihim anha, agar memalingkan manusia dari ketaatan tadi. Qala ta'ala fil khabari anhu, telah berfirman Allah Ta'ala dalam mengabarkan tentang setan ini. Di ayat yang lain yang lebih detail menjelaskan strategi, dan semua sebenarnya sudah dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan dengan gamblang. Sayangnya masih saja kita terjebak dan terjebak. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 16-17 perkataan setan, perkataan iblis, qala fabima aghwaytani. Dan kalimat ini adalah yang kita bahas dalam masalah takdir, di mana iblis beralasan dengan apa? Takdir, untuk berbuat maksiat. Dia mengatakan, maka dengan apa yang engkau telah sesatkan diriku, la'aqudanna lahum siratakal mustaqima, sungguh aku akan duduk lahum, untuk mereka, untuk mengganggu mereka pada jalanmu yang lurus. Dan ini menjawab pertanyaan yang sering muncul, gitu ya. Kenapa setelah saya hijrah, kenapa setelah saya berusaha mendekat kepada Allah taat, begitu banyak gangguan? Ya iya, karena kamu di jalan lurus, makanya diganggu oleh setan. Karena kamu di jalan menyimpang, setannya nggak perlu ganggu. Setan mengganggu orang yang berjalan di jalan lurus. Bagaimana caranya? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku akan datangi mereka. Ini perkara lain yang menunjukkan semangatnya setan. Dia tidak mencukupkan diri untuk apa? Menunggu. Dia datang jemput bola. Didatangi, sungguh aku akan datangi mereka, dan tidak cukup mendatangi. Dari mana? Dari hadapan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Mari kita bandingkan ini dengan semangat kita dalam belajar, semangat kita dalam ketaatan. Yang ganggu semangat, yang diganggu malas-malasan. Ya sudah, jadi Allah musta'an. Sehingga dia pun punya target yang maksimal. Lagi-lagi kita katakan, apa target maksimalnya setan? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Berani mengatakan kepada Allah, dan tidaklah engkau ya Allah mendapati kebanyakan mereka hamba yang bersyukur. Dan itu klop, cocok dengan apa yang Allah firmankan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan hanya sedikit di antara hamba Allah yang mau bersyukur. Dalam kondisi stay at home seperti sekarang, berapa persen orang yang mau bangun subuh? Wong libur, kan gitu. Wong kerja dari rumah,
belajar dari rumah. Bukankah seharusnya ujian cobaan ini menjadikan mereka bersemangat untuk mendekat kepada Allah? Allah musta'an. Kemudian beliau menukilkan penjelasan dalam tafsir Tabari akan ayat ini. فَأَخْبَرَ أَنَّهُ يَقْعُدُ لِبَنِي آدَمَ عَلَى الطَّرِيقِ الَّذِي أَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَسْلُكُوهُ. فَأَخْبَرَ, maka Allah mengabarkan, annahu, bahwa setan, iblis, yaq'udu li bani Adam, dia duduk untuk mengganggu anak keturunannya Nabi Adam, ala tariq, di atas jalan, alladhi amarahumullah, yang jalan tersebut adalah jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia, an yaslukuhu, untuk ditempuh. Fayatihim fi dhalika min kulli wujuhihi minal wajhi alladhi amarahumullahu bihi. Kemudian iblis tadi dan bala tentaranya mendatangi manusia di jalan tersebut dari setiap sisi, dari sisi yang Allah perintahkan dengannya. Fayasudduhum anhu. Untuk apa didatangi pada setiap jalur yang Allah perintahkan? Untuk dihalang-halangi. Caranya bagaimana? Wa dzalika min baini aydihim wa an aymanihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim, yaitu dari hadapan mereka, dari sebelah kanannya, dari belakangnya, dari sebelah kirinya. Dzakarahu At-Tabari. Hal ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, kemudian dijelaskan lebih rinci lagi oleh penulis. Apa kata beliau? Famin dzalika annahu, sebelumnya, walihada, oleh karena itu, yakidu li bani Adam kaidan aziman, dia melakukan tipu daya terhadap anak keturunan Nabi Adam, tipu daya yang sangat besar. Fi sarfihim anit ta'ati, dalam rangka memalingkan mereka dari ketaatan-ketaatan. Walahu fi dzalika asalibu wa hiyalun. Walahu, dan iblis, fi dzalika, dalam hal itu, memiliki apa? Asalib, berbagai macam cara. Wa hiyalun, hiyal jamak dari hilah, asalib jamak dari uslub. Dan dia punya banyak hilah, apa itu? Tipu daya. Dallat 'alaiha nususu, yang ditunjukkan oleh nas-nas, dalil-dalil. Wa nabbaha 'alaiha al-ulama'u, dan diingatkan hal tersebut oleh para ulama. Di catatan kaki disebutkan beberapa contoh kitab yang menuliskan tentang tipu daya setan secara terperinci. Kalau kita mau lebih luas lagi mengetahui tipu daya ini, karena ini penting, sebagaimana kita diingatkan, kita belajar tentang keburukan untuk menghindarinya, agar kita tidak jatuh ke dalam keburukan tersebut. Misalnya disebutkan di situ ada kitabnya Talbis Iblis, karya Imam Ibnul Jauzi. Ada kitab Zammul Muwaswisin, celaan terhadap orang yang was-was, terkena was-was, punya Ibnu Qudamah. Kemudian ada kitabnya Ibnu Qayyim, Ighathatul Lahfan min Masayidis Syaitan. Silahkan yang punya kesempatan meluangkan hartanya
menyisihkan hartanya untuk membeli kitab-kitab tersebut. Atau sekarang kitab-kitab ini juga sangat mudah untuk di-download di internet. Nah, di antaranya yang diringkaskan di sini, wa min dzalika annahu yuthabbitul insana 'anit ta'ah. Di antara cara setan mengganggu kita adalah menghalangi agar kita tidak melaksanakan ketaatan. Kita dihalang-halangi kalau mau berniat baik, mau berbuat ketaatan. Dibisikkan dalam hati kita untuk tidak melakukannya. Fa illam yastajib lahu fi tarkiha. Kalau kemudian si manusia ini tidak mengabulkan, tidak memenuhi keinginan setan untuk meninggalkan ketaatan tersebut, apa tahap berikutnya? Da'ahu ila taswifiha wa ta'khiriha hatta yunsiyahu iyyaha aw yushghilahu bi ghairiha fala ya'maluha. Nah, ini bisa kita terapkan dalam keadaan kita sekarang. Contohnya puasa 6 hari bulan Syawal ini. Sebagian dibisikkan dalam hatinya, cuman puasa sunnah. Supaya apa? Tidak mengerjakannya. Dan ternyata banyak yang meremehkan karena apa? Itu hanya puasa sunnah. Kalau dihalang-halangi seperti ini tidak mau. Saya akan melaksanakan puasa sunnah itu. Apa tahap berikutnya? Da'ahu ila taswifiha. Diajak untuk mengatakan saufa. Oh, ini masih hari kedua. Walaupun memang ada sebagian pendapat ulama yang memakruhkan, gitu ya. Tapi ini pun khilaf di kalangan para ulama. Tapi hati-hati, penundaan itu karena apa? Karena mengikuti setan, bukan karena apa? Adanya pendapat ulama. Dia mengatakan saufa, nanti saya akan puasa. Kalau sudah tengah-tengah. Menundanya. Sampai lupa akhirnya. Ini sudah apa? Masya Allah, ternyata sudah tanggal 27 Syawal. Nanti maksudnya. Lupa. Karena kita nggak biasa apa? Menghitung bulan Syawal. Tahu-tahu sudah akhir Syawal. Yang niatnya tadi mau puasa, karena ditunda-tunda akhirnya tidak melaksanakannya, lupa. Atau menyibukkan dengan lainnya, akhirnya tidak mengamalkannya. Mungkin disibukkan apa? Ini kan waktunya silaturahim, gitu ya. Walaupun seharusnya tidak boleh kan gitu. Disibukkan dengan hal lain. Yang akhirnya kita melupakannya. Fa illam yadhfar bidzalika wa aqbala al-'abdu 'ala at-ta'ati. Fa illam yadhfar bidzalika, kalau dia enggak bisa memenangkan, mendapatkan dengan cara apa tadi? Dihalangi, ditunda-tunda. Wa aqbalal abdu 'ala ta'ah. Dan si hamba tetap apa? Menghadap, melangkah dalam ketaatan. Syagalaha fi athna'iha bil wasawisi wal khatarati. Nah, kalau ini seringkalinya masalah apa? Masalah salat. Orang dihalangi untuk salat, orang ditunda-tunda untuk salat. Kalau tetap salat, disibukkan
fi athnaiha, di tengah-tengah melaksanakan ketaatan tadi, bil wasawis, dengan bisikan-bisikan, wal khatarat, dan hal-hal yang terbetik dalam hati, hatta yufsidaha alaihi, sampai dia bisa merusak ketaatan tadi atas hamba tersebut. Kelihatannya berdiri sholat, tapi yang sholat apa? Jasadnya saja. Rohnya jalan-jalan. Entah jalan-jalan ke kebun, jalan-jalan ke mall. Minimal dengan diganggu seperti itu apa? Au yuqallilu min ajrihi fiha. Atau dibuat sedikit pahalanya manusia tadi dalam ketaatannya. Kama yuwaswisu lil musalli fi salatihi. Sebagaimana misalnya apa? Mentaswis, membisik-bisiki, mengganggu orang yang sedang salat dalam salatnya. Fayansarifu min salatihi wa huwa la yadri kam shalla wa la ma qara'a. Dan kadang ini terjadi. Sehingga setan bisa memalingkan orang ini dari salatnya. Bukan memalingkan, tidak mengerjakan, tidak, dia tetap salat. Tapi apa? Dalam kondisi dia tidak tahu sudah berapa rakaat. Pernah terjadi? Pernah gitu ya. Tapi jangan sering-sering. Walama qara'a. Lupa juga. Tiba-tiba apa? Baca, berhenti tengah-tengah. Bukan karena lupa. Ini tadi surat apa yang saya baca gitu ya. Subhanallah. Kama jaa fil hadithi, sebagaimana itu disebutkan di dalam hadis. Anna syaitana ya'til insana ya'ti lil insani fi sholati. Dalam hadis dikatakan bahwa setan mendatangi manusia dalam salat. Fayaqulu lahu, kemudian mengatakan kepada manusia ini, uzkur kada. Nah, coba ingat ini. Wazkur kada, ingat itu. Jadi, Masya Allah. Banyak hal kita di luar salat itu lupa. Begitu salat, ingat. Kenapa? Karena ada setan khusus mengganggu kita. Lima lam yadhkur min qabli hatta yadhilla ar-rajulu ma yadri kam shalla. Dia mengingatkan hal yang dia tidak ingat sebelumnya. Sampai membiarkan seseorang itu tidak mengetahui berapa jumlah dia sudah sholat. Dan ini fakta, realita yang kita rasakan. Kalau seperti ini pun belum berhasil, berpindah ke tahapan berikutnya. Lihat, ini semangatnya setan. فَإِذَا لَمْ يُدْرِكْ ذَلِكَ مِنَ الْعَبْدِ زَيَّنَ لَهُ عَمَلَهُ وَغَرَسَ فِي قَلْبِهِ الْعُجْبَ حَتَّى يَتَعَالَى وَيَتَكَبَّرَ بِهِ عَلَى الْخَلْقِ. Allahumma musta'an. Diganggu dalam salatnya seperti ini apa? Selamat, lolos. Sudah dibiarkan? Enggak. فَإِذَا لَمْ يُدْرِكْ ذَلِكَ مِنَ الْعَبْدِ. Kalau dia belum mendapatkan, tidak mendapatkan yang demikian itu dari seorang hamba, padahal itu saja susah, kita lolos. Kalau ini tidak didapatkan, apa berikutnya? زَيَّنَ لَهُ عَمَلَهُ. Dia hias-hiasi bagi manusia ini amalnya. Mulai merasakan apa? وَغَرَسَ فِي قَلْبِهِ الْعُجْبَ. Ditanamkan dalam dirinya kekaguman. Alhamdulillah, pagi ini saya bangun subuh. Sebelumnya tadi 2 rakaat qabliyah, sebelumnya tadi tahajud dan witirnya. Alhamdulillah, puas saya hari ini. Bisa bangun, bisa subuh. Bukan kepuasan untuk bersyukur,
Tapi kepuasan yang menghantarkan kepada apa? Ujub, bangga diri. Apa bedanya? Hatta ya ta'ala, sampai merasa tinggi. Wa yatakabbara bihi, dan takabur, sombong dengan amalnya tadi alal khalqi, terhadap manusia yang lain. Ini bahaya. Maka kita harus waspada dengan perasaan kita. Kepuasan kita melakukan sebuah amal itu kepuasan yang mengantarkan kita kepada syukur atau kepuasan yang mengantarkan kepada takabur. Ini bedanya tipis, gitu ya. Sama-sama kepuasan. Tapi kalau kepuasan itu mengantarkan kepada syukur, itu yang harusnya. Tapi kalau kepuasan itu ternyata dari setan yang mengantarkan kepada takabur, nah ini bahaya. Wala rubbama manna bihi ala rabbihi. Dan bisa jadi apa? Dia mengungkit itu yang kita sebutkan kemarin, merasa berjasa kepada Rabbnya. Ya Allah, saya sudah sholat loh. Allah musta'an. Begitu halusnya setan itu mengganggu kita. Fayuraddu amaluhu bidzalika aw yunqasu bihi min ajrihi. Karena dia ujub, karena dia merasa berjasa tadi, ditolaklah amalnya. Hangus pahalanya. Atau minimal apa? Dikurangi dari pahalanya. Allah musta'an. Jadi, fa in salimal amilu, saringan semakin kecil, semakin sedikit yang lolos. Tapi kalau seandainya ada orang beramal selamat dari yang seperti ini, aghrahu aduhu bitahditsi bi'amalihi fil majalisi hatta yusammi'a bi'amalihi. Allah musta'an. Kalau dia selamat dari yang seperti ini, maka ditipulah orang tersebut oleh musuhnya. Bagaimana cara menipunya? Bitahdits, untuk menceritakan tentang amalnya di berbagai majelis. Saya sudah pernah begini, saya sudah pernah begitu, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Semalam itu Allah ngasih nikmat saya begini dan begitu. Pasang status. Alhamdulillah dimudahkan hadir di kajiannya Ustadz Fulan. Alhamdulillah dimudahkan. Memang ada perintah Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan sedangkan dengan kenikmatan Rabbmu maka berceritakanlah. Boleh kita menceritakan min babi tahaddusi bin ni'mah. Menceritakan nikmat Allah boleh, bahkan diperintahkan. Tapi kalau alarm dalam diri kita sudah bunyi, kamu sudah nggak ikhlas ini, kamu ingin dipuji orang, stop. Ya. Kita sebenarnya sadar, kita sebenarnya bisa merasakan. Kita menceritakan itu sedang tahaddus bin ni'mah atau sedang ingin dipuji. Kita tahu itu. Tapi seringkali kita abaikan alarm kita demi mendapatkan pujian manusia. Hatta yusammi'a bi amalihi, supaya dia apa? Memperdengarkan manusia dengan amalnya. Fayabtulu bidzalika amaluhu aw yafutu alaihi fadlahu. Maka batallah dengan perbuatan tadi apa? Amalnya, dan kehilangan keutamaannya. Allah musta'an. Sudah capek-capek beramal, ya, hilang. Karena inilah targetnya setan. Dan ini semangatnya dia dalam mengganggu manusia.
fa illam yanjah asyaitanu fi kulli dzalika. Semakin sedikit lagi yang lolos. Lihat, godaannya begitu halus, makanya sedikit yang bisa lolos. Fa illam yanjah, tapi kalau ternyata setan tidak berhasil juga pada semua usahanya itu, wa tammal amalu salihu, dan amal saleh tadi benar-benar menjadi sempurna. Dihalangi nggak bisa, tetap jalan. Ditunda nggak bisa, tetap jalan. Diganggu nggak bisa, tetap jalan. Dipamerkan nggak bisa, tetap dilindungi. Sehingga amal tadi benar-benar menjadi amal saleh. Apalagi usahanya, sa'a fi ibtalihi bi da'wati sahibi lil ma'siyati wa tazyiniha lahu. Allah musta'an. Kalau amal salehnya sudah nggak bisa diganggu, maka setan berusaha dalam membatalkan, merusak amal saleh tadi dengan mengajak pelaku amal saleh tadi bermaksiat. Orang saleh bisa bermaksiat? Ya bisa. Karena maksiat ini dibuat indah oleh setan. Tahta hilatit tarfiyati anin nafsi wa ijmamin nafsi ba'dal ijtihadi fit ta'ati. Tahta hilah, di bawah tipuannya apa? At-tarfih, hiburan, anin nafsi, untuk jiwa. Oh, jiwa ini kan perlu dihibur juga. Wa ijmamin nafsi, dan relaksasi untuk jiwa. Ba'dal ijtihadi fit ta'ah, setelah apa? Semangat ketaatan. Kemarin sebulan kan kamu sudah puasa Ramadan, sudah apa? Membatasi diri dari maksiat, nggak apa-apalah. Ini sudah nggak Ramadan, Syawal sudahan. Allah musta'an. Maksiat dikit nggak apa-apa sudah. Untuk santai, biar jiwanya nggak terlalu tegang, nggak terlalu tertekan. Nanti kalau tertekan malah nggak bisa berbuat taat. Allah musta'an. Itu yang dibisikkan oleh setan kepada kita. Liyubtila bidzalika ajra ta'ati bil ma'asi allati ta'qibuha. Tujuannya apa? Untuk membatalkan dengan maksiat itu pahala ketaatan. Dengan maksiat yang dilakukan setelah ketaatan. Jadi bahaya. Dan kita dalam keadaan ini setelah Ramadan, hati-hati. Jangan sampai seperti kuda yang lepas. Kemudian seakan kita lupakan Ramadan kita. Kita seakan berada dalam keadaan yang berbeda dengan Ramadan kita. Fa innal ma'asiya tuhbitu ajra ma yuqabiluha minat ta'ati. Karena sesungguhnya maksiat itu menghapuskan pahala dari apa yang menghadapinya dari ketaatan. Jadi maksiat itu benar rusak ketaatan. Paling tidak nanti ketika ditimbang di akhirat, kemaksiatan akan mengurangi timbangan ketaatan. Apalagi kemaksiatan yang paling besar, yaitu kesyirikan, dia akan menghancurkan, menghapuskan seluruh amalan. Beliau mengingatkan tipu daya ini, wa ijmamun nafsi la yunkaru, melapangkan jiwa, memberikan relaksasi pada jiwa itu tidak diingkari. Ini perkara yang memang disepakati ulama. Wa qad dallat 'alaihi sunnatu, bahkan itu telah ditunjukkan oleh sunnah Nabi SAW. Dalam kisahnya siapa?
Handalah dan Abu Bakar. Kisah yang panjang begitu ya. Lamma ishtaka ba'du as-sahabati lin-nabiy sallam taghayyur halihim fi buyutihim amma kanu alaihi indahu fil masjid. Lamma ishtaka, ketika mengadu ba'du as-sahabati, sebagian sahabat, lin-nabiy sallam, kepada Nabi sallam, taghayyur halihim, perubahan keadaan mereka. Sebagian sahabat mengadukan perubahan kondisi mereka. Fi buyutihim, kalau sudah sampai rumah. Amma kanu alaihi indahu, berbeda dengan keadaan mereka ketika berada di sisi Nabi SAW fil masjid, ketika di masjid. Dan ini yang keadaan yang kita alami. Kalau sedang ngaji gitu ya, kalau sedang di bulan Ramadan, Masya Allah, semangatnya ketaatan. Tapi nanti kalau sudah keluar dari majelis ilmu, kalau sudah keluar dari bulan Ramadan, kok berubah ya semangatnya. Dan ternyata itu bukan hanya kita yang mengalami, para sahabat mengalami. Wa fihim Handalatul al-Asadi. Wallahu alam, ini apakah saya yang keliru mungkin? Ada tambahan ya, al-Asidi gitu, radhiyallahu anhu, yang saya ingat al-Asadi. Ketika Handalah bertemu dengan Abu Bakar, kisah lengkapnya. Kemudian Abu Bakar menanyakan kabar Handalah. Ma bika ya Handalah, bagaimana keadaanmu ya Handalah? Kaifa haluka ya Handalah, bagaimana kabarmu Handalah? Apa jawabnya Handalah? Nafaqa Handalah. Jawaban yang mengagetkan Abu Bakar. Handalah sudah jadi orang munafik. Kemudian Abu Bakar bertanya, Ma bika ya Handalah, apa yang terjadi padamu? Ini munafik, ini bukan perkara remeh ini. Kemudian cerita. Kalau saya di hadapan Nabi SAW diingat tentang surga neraka, seakan-akan lihat langsung surga neraka. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, lupa. Pulang ke rumah, kumpul istri, anak, kerjaan, lupa itu. Singkatnya, ternyata Abu Bakar mengatakan apa? Loh sama, saya juga merasakan. Akhirnya berdua berangkat kepada Nabi SAW menanyakan hal ini. Faqala Rasulullah SAW, maka apa jawabnya Rasulullah SAW kepada mereka? Walladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku di tangannya. In law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri, seandainya kalian selalu berada di atas keadaan yang kalian ada di sisiku. Artinya kalau manusia itu ketaatannya stabil, keimanannya stabil, ketakwaannya stabil, seperti kalau pas ngaji atau di pengajian. La safahatkumul malaikatu ala furashikum wa fi turukikum. Sungguh malaikat akan turun menyalami kalian sedangkan kalian di atas ranjang kalian, kasur kalian, atau di jalan-jalan. Ini menunjukkan iman seorang itu memang fluktuatif. Kadang naik, seringkali turun gitu ya. Tapi kembali naik lagi, itu yang penting. Tapi kalau terus turun, ini yang bahaya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walakin ya Handalatu sa'atan wa sa'atan, thalatha marrat. Akan tetapi wahai Handalah, sesaat dan sesaat. Artinya sesaat orang itu dalam ketaatan, sesaat dalam keadaan santai, bukan dalam kemaksiatan. Ini yang salah dipahami oleh sebagian kita. Nah, itulah yang diingatkan oleh beliau. Faqaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'atan wa sa'atan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesaat.
sa'atu ibadatin wa sa'atun ukhra yaqdiha al-muslimu fi ma abahallahu min mukhalatatil ahli wa mu'anasatihim wa ghairi dzalika minal mubahat. Arti dari kalimat ini bahwa seseorang itu sesaat dalam ibadah, satu waktu dalam ibadah, dan waktu yang lain dia gunakan untuk perkara yang Allah bolehkan. Berkumpul dengan keluarga, bercengkrama dengan mereka, atau hal yang lain yang Allah bolehkan. Bukan sesaat dalam ibadah dan sesaat dalam maksiat, tidak. Gitu ya? Ini yang disalahfahami. Laisa kama yafhamuhu ba'du man lubbisa alaihi man labbasa alaihi syaitanu fayaktarifuna al-ma'asiyah. Bukan sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang yang ditipu oleh setan. Akhirnya mereka menjadikan alasannya untuk apa? Berbuat maksiat. Wa idza nuhu anhu, kalau dilarang berbuat maksiat, apa jawabannya? Qalu sa'atan wa sa'atan. Masya Allah. Jawabannya hadis gitu ya. Berbuat maksiat diingatkan, jawabannya hadis. Ngeri yang seperti ini. Ini jelas-jelas kita tertipu oleh setan. Fas-sunnatu wal ma'dhunu fiha hiya sa'atu ijmamin fi ma'abahallahu. Maka yang dianjurkan oleh sunnah dan yang diizinkan dalam sunnah adalah waktu memberikan kelapangan jiwa pada perkara-perkara yang Allah halalkan, yang Allah bolehkan. Yutaqawwa biha ala ta'atillah. Dan jiwa memang butuh relaksasi, tapi dalam perkara mubah, gitu ya, yang dengannya bisa menguatkan untuk berbuat taat kepada Allah. Walaysat sa'atu ma'siyah, bukan waktu untuk berbuat maksiat. Fa innal ma'asiya la yu'dhana fiha bihalin la qabla al-ibadah wala ba'daha. Karena maksiat itu tidak diizinkan apapun kondisinya. Tidak sebelum ibadah, tidak pula setelahnya. Disebutkan bahwa sebagian penduduk Saudi sana wisata kemana? Ke Thailand atau ke Eropa. Ada sebagian yang salah paham seperti ini, dan beliau ingatkan ini karena faktanya ada. Nanti apa? Pulang maksiat yang dituju pertama kali Mekah, umroh. Sudah disengaja, gitu ya. Maksiat dulu, nanti pulang kemana? Umroh untuk menghapuskan. Ini sebenarnya juga tidak diizinkan. Dan siapa yang menjamin bisa pulang lagi untuk apa? Umroh. Memang umroh itu salah satu keutamaannya apa? Menghapuskan dosa. Tapi siapa yang menjamin? Inilah pintarnya setan untuk menggoda manusia. Fal wajibu 'alal muslimi an yakuna 'ala hadarin. Maka kewajiban setiap muslim adalah untuk selalu punya waspada, selalu berada di atas kewaspadaan. Min masayidillati nasabah syaitanu lil insan. Dari jebakan-jebakan, dari jeratan-jeratan yang dipasang oleh setan untuk menjerat manusia. Wa an yakuna faqihan bi ma'rifatiha hatta la yaqa'a fiha. Dan supaya kita menjadi orang yang faqih, yang faham, yang seperti ini. Maka kalau bisa, buku-buku yang di atas tadi yang kita sebutkan itu dibeli, dibaca, gitu ya. Kalau mau beli atau di-download, dibaca. Dibeli itu berarti beli terjemahannya, kalau yang belum bisa bahasa Arabnya. Nah, kalau yang sudah bisa tinggal download saja, banyak. Supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya. Kama yakunu faqihan bi ibadatihi kaifa yuaddiha. Sebagaimana kita menjadi orang yang faqih, yang paham tentang ibadah, bagaimana kita melaksanakannya. Jadi kita perlu paham bagaimana itu kebaikan dan cara melaksanakannya. Kemudian kita laksanakan. Kita juga perlu paham bagaimana itu keburukan, cara menghindarinya, untuk menghindarinya.
Qala Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau menutup poin ini, dan ini menutup kajian kita pagi hari ini dengan nasihat dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, inna min fikhil abdi, di antara indikator kefakihan seorang hamba. Apa cirinya kalau kita ini orang yang fakih? Orang yang paham. An ya'lama ma zada min imanihi wa ma naqasa minhu. Dia tahu apakah bertambah keimanannya ataukah berkurang keimanannya. Jadi kalau kita sendiri tidak bisa mengukur diri kita, saya ini sedang bertambah imannya atau sedang berkurang, ini belum dikatakan orang yang fakih, orang yang paham, gitu ya, orang yang dong terhadap dirinya sendiri. Berikutnya, wa inna min fikhil abdi an ya'lama amuzdadun am muntaqisun. Dan di antara indikator kefakihan, kefahaman seorang hamba adalah dia tahu apakah dia orang yang bertambah atau orang yang mengurang, orang yang menambah keimanannya atau orang yang mengurangi keimanannya. Jadi kalau tadi keadaan, kalau ini apa? Perbuatannya. Wa inna min fikhil abdi an ya'lama nazaghatis syaitani anna ta'tihi. Dan di antara kepahaman indikator fakihnya seorang hamba, dia mengetahui apa? Tipu daya setan, gangguan-gangguan, godaan-godaan setan. Dari arah manakah setan mengganggunya? Karena masing-masing kita pintunya itu beda-beda. Setan mendatangi kita tidak dari pintu yang sama. Ada dari harta, ada dari tahta, ada dari wanita. Begitu banyak pintu setan untuk masuk pada diri kita. Maka setiap kita harusnya paham, oh, setan itu mengganggu saya dari pintu ini. Maka dia kuatkan pintu itu supaya tidak diterobos oleh setan. Allahu Akbar. Penjelasan yang luar biasa, yang gamblang, ya, tentang begitu bahayanya godaan setan mengintai kita. Tinggal kita mau menggali ini, memasang barikade, memasang apa? Perlawanan terhadap setan atau tidak. Mendudukkannya sebagai musuh atau mendudukkannya sebagai kawan. Ini yang bisa kita baca di kesempatan pagi hari ini. Ada pertanyaan, Ustaz, inikah alasan kita disuruh berteman dengan orang beriman sehingga selalu saling mengingatkan dan menasihati dalam keridhaan Allah? Karena setan tidak pernah berhenti berusaha menghalangi kita dari ketaatan. Betul, Masya Allah. Masukan-masukannya, mudakhalahnya dari kembaran saya, Pak Muhammad Taufik gitu ya. Ini memberikan kesimpulan-kesimpulan yang baik. Jazakallah khairan. Betul, inilah kenapa kita butuh berkawan dengan orang baik. Karena kondisi kita itu fluktuatif. Maka dalam kondisi keimanan sedang naik, kita mengingatkan teman kita. Sebaliknya, dalam kondisi keimanan kita sedang turun, kita perlu diingatkan oleh teman kita. Maka teman siapa yang bisa mengingatkan dan mau diingatkan adalah kawan-kawan yang baik. Jadi kawan yang sebenarnya adalah yang seperti ini. Bukan hanya kawan yang bisa mengingatkan tapi dia tidak mau diingatkan. Atau sebaliknya, yang dia mau diingatkan tapi tidak bisa mengingatkan. Ini pun bukan kawan yang kita butuhkan. Karena kita tidak selamanya dalam kondisi yang sama. Maka pilihlah kawan-kawan yang baik untuk selalu mengingatkan dan diingatkan. Jazakallah khairan. Ada yang lain?
Taib, kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga Allah selalu melindungi kita dari tipu daya setan, menjauhkan kita dari bahayanya, dan kita selalu dijaga dalam atau di atas jalannya. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.